Anjuran dari Rasul bukan cuma misalkan tentang pendidikan, laki amrullah sekolah, bukan seperti ini ya. Ini identik sekali dengan keadilan ya. Jadi bukan benikul yang laki amrullah, bukan cuma perempuan saja seperti ini. Sekolah ibu itu tempat kerumunan ibu-ibu untuk belajar, tempat kerumunan ibu-ibu untuk sharing tentang permasalahan di lingkup rumahnya atau di tetangga sekitarnya. Misalkan tentang anaknya yang misalkan main HP terus, atau anaknya yang terpengaruh dengan minuman yang dilarang gitu. Itu ibu-ibu biasanya sudah curhat-curhatan di sana, atau curhat tentang yang KDRT. Sebelum ada sekolah ibu memang sudah ada pengajian ya, ada rutinan dari bapak saya, dari ibu saya, yaitu ada rutinan sholawatan dan yasinan. Kami tidak menghilangkan tradisi yang sudah diwarisi oleh bapak saya, oleh ibu saya. Saya tidak menghilangkan itu, cuman kami menambah, memancing ibu-ibu di sana. Misalkan sekarang tentang tahun ajaran baru. Jadi kami di sana berbicara tentang pendidikan, pentingnya pendidikan. Kan ada ibu-ibu atau bapak-bapak di sini, pendidikan itu tidak penting, yang penting itu uang. Sebelum saya masuk sekolah ibu itu kan keluarga mengklaim, saya juga sendiri. Pemikirannya kalau seorang perempuan tidak boleh sekolah formal, intinya tidak boleh keluar dari rumah, harus di dalam rumah. Karena membaca di luar itu semuanya buruk bagi perempuan. Ternyata setelah masuk sekolah ibu, tidak seperti itu. Jadi saya memberi pengertian, menjelaskan bahwa di sekolah ibu tidak seperti itu. Di luar banyak juga yang pekerjaan yang memang butuh peran perempuan. Ibu itu sudah berdirinya lebih awal, kira-kira tahun 2016. Setahun kemudian, karena ibu-ibu menuntut untuk mendirikan sekolah bapak, akhirnya kami mendirikan sekolah bapak tahun 2017. Karena kalau hanya ibunya saja yang dikasih materi, dikasih ilmu pengetahuan tentang pendidikan anak, tentang cara mengasuh bersama biar ada istilah gotong royong, kita harus sama-sama biar balance lah istilahnya. Kalau bapak itu kan pelaksananya malam hari, karena siang masih kerja, jadi kita laksanakan di malam hari biar fokus dalam nanti menerima materi-materi. Kalau siang pikirannya masih ke yang ada yang sawah, ada yang buruh bangunan. Kebanyakan bapak di sini banyak yang hanya lulusan SD sudah menikah. Jadi pengetahuannya mungkin ditambah dengan adanya perkumpulan bapak-bapak ini akan menambah pengetahuannya. Terutama ya kalau yang sudah berumur 70 ke atas mungkin hanya lulusan SR dulu, SR, sekolah rakyat. Jadi bapak-bapak sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuannya, untuk di dalam melaksanakan pendidikan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya. Apalagi ditambah dengan pengetahuan dari Kanoker membawa film-film yang menginspirasi kepada bapak-bapak, itu lebih semangat lagi.
Jadi isinya itu biasa sholawatan, dimulai dengan istighosah, tahlil, salawat. Setelah itu baru diisi materi-materi yang kami sudah terima di Tanoker, masalah pernikahan di usia anak, masalah makan sehat, masalah pendidikan anak. Kita dalam mendidik anak harus ada kerjasama antara ayah dan ibu, harus saling kerjasama biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena untuk mendidik anak, satu anak ini butuh harus baik satu kampung. Jadi tidak hanya anak saya saja, anak kami saja yang baik, anak tetangga harus baik juga. Karena interaksinya setiap harinya bersama lingkungan sekitar itu. Kalau dulu sebelum ada sekolah bapak-bapak ya arisan itu, kalau ayah atau ibu memarahi anak itu di mana-mana aja memarahin, meskipun banyak orang itu memarahin sampai memukul, kekerasan itu. Kalau sekarang sudah nggak ada. Untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah itu dan pusat dimulai dari keluarga kita dulu, dari dapur sehat istilahnya. Jadi saya memberikan pengetahuan kepada bapak-bapak, diantaranya kalau makan mengurangi micin, warna dan lain-lain itu. Jadi dimulai dari rumah kita, dari rumah sendiri, baru ke tetangga. Jadi kita harus memberi contoh. Kami sendiri di sini di keluarga ini sudah lama tidak pakai micin, penyedap rasa dan lain-lain. Jadi jangan memberikan fatwa kepada orang sebelum kami melaksanakan, maka tidak ada hasilnya. Masalah makanan sehat juga saya sudah menjalanin. Awalnya ya istri saya ini kan dikena kena penyakit tumor. Pertama masalah bumbu yang dari pabrik itu dulu gak baca itu, yang penting enak wis lah, yang bisa merasakan. Kalau sudah ketimpa penyakit lah itu saya sudah sadar. Jadi sekarang itu sudah hati-hati lah masalah makanan sehat itu. Ki gue ngebaile ketantretan kanto menipas ambu dong ki. Kurangi pada micin menipas ambu ki. Dikurangin. Kalau 1 sendok ya biasanya itu dikurangin setengah sendok gitu. Itu enggak semuanya, enggak boleh enggak, cuman dikurangin lah gitu. Sedikit demi sedikit, akhirnya kan tahulah akibatnya. Sebenarnya pertama bergabung sekolah ibu, saya kan belum tahu bagaimana ini sekolah ibu, cuma diajak itu ya mengikuti saja. Dan ternyata berapa hari bergabung di sekolah ibu itu saya mulai merasakan perubahan pada diri saya. Cara mengasuh anak yang benar bagaimana. Mengasuh anak ternyata bukan cuma mengasuh anak kita sendiri, ada pengasuhan gotong royong di situ. Pengasuhan gotong royong itu kalau dulu di sini ini sendiri-sendiri. Ini anakku, ini rumah tanggaku. Misalkan ada anak yang hamil di luar nikah dan lain sebagainya, hamil yang tidak diinginkan, ya sudah, kamu jangan ikut-ikut. Akhirnya permasalahan itu ya vakum di situ, selesai. Tapi sekarang sudah banyak ibu-ibu karena pengasuhan gotong royong. Jadi kita diasuh bagaimana korban ini tidak tertindas. Bagaimana korban ini bisa sekolah lagi, bisa ngaji lagi, bisa. Misalkan ada anak yang keket ya, walaupun bukan ibu sendiri, ibu-ibu yang lain sudah bisa bilang, nak jangan seperti ini. Kalau dulu kan takut kan, karena belum mengenal anakku, anakmu, anak kita bersama.
anak yang sudah lebih baik gitu dari sebelum ada sekolah ibu-ibu. Itu tidak bisa terhitung karena di sini banyak anak yang meskipun ada keluarga seakan-akan nggak ada keluarga gitu. Karena cuek saja mereka. Gini dibiarkan, hanya saja mungkin bilangnya ini dicap anak nakal terus. Jadi dia berulah karena warga sekitar sendiri yang mengklaim anak itu nakal. Jadi saya meskipun berbuat baik, saya dibilang nakal. Jadi ya seperti itu terus kelakuannya setiap hari. Jadi makanya anak-anak itu perlu diperbaiki dan perlu perhatian ternyata. Saya berusaha mendidik anak-anak saya dengan sebaik mungkin dan saya juga mendidik teman-teman anak-anak ini, anak-anak tetangga juga karena di sini anak-anak banyak yang ditinggal keluarganya, ditinggal bekerja, juga banyak yang ditinggal wafat oleh ayah ibu, banyak di sini meninggal masih muda. Jadi ada yatim piatu, ada yatim, ada yang piatu. Saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya semenjak umur 2 tahun. Dan saya waktu itu juga pernah lost kontak karena pada zaman itu saya tidak memiliki HP dan juga tidak memiliki media sosial. Tapi ketika saya berumur 8 tahun, ibu saya itu pulang dan itu merupakan hadiah terbesar bagi saya karena saya di sekolah, waktu itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, saya mendapatkan ranking 1. Kira-kira umur 10 tahun, saya lost kontak dengan ibu saya kurang lebih selama 1 tahun. Namun, pada saat itu, karena saya hidupnya di desa dan saya juga didampingi oleh para ustadz, ustadzah, guru-guru saya, lalu ada kakak-kakak pendamping, tetangga dan juga saudara-saudara saya yang ikut turut serta mengasuh saya. Jadi, oleh ustadz dan pendamping itu, saya dicarikan media sosial milik orang tua saya. Media sosial yang tren waktu itu Facebook. Jadi, ketemulah Facebook ibu saya. Nah, kakak pendamping itu dan ustadz-ustadzah saya itu langsung bilang ke saya, nah ini Facebook ibumu ketemu. Nah, setelah itu saya bisa video call, waktu itu bisa video call dan juga bisa bercerita dengan ibu saya, juga saling menanyakan kabar dan juga pendidikan saya, kondisi saya di desa. Ketika kayak kemarin pengasuhan jarak jauh, ada anak yang di luar negeri, ibunya matanya sudah merah. Soalnya ibunya tidak tahu langsung kan. Intinya saya seorang ibu yang tidak melahirkan, tapi yang ngerasakan bagaimana anak ini begitu butuh gitu dengan pengasuhan. Saya butuh diasuh. Matanya sampai merah, tidak sekolah, kurus gitu.
Waktu saya masih tahun 2000 ya, saya kerja di luar negeri. Pertama di Malaysia, terus kerja di Arab Saudi 10 tahun. Ya, tapi tidak berhasil. Kirimannya ke saudara saya yang nomor 5. Diambil tuh kiriman saya, terus saya pulang tidak dikasih apa-apa gitu. Nah, terus habis itu sudah dah, saya tidak mau kerja keluar dah. Terus kerjanya di sini di rumahnya Ustadz Ali ya, jaga anak-anak itu ya. Anak-anak ada yang mondok, terus jaga anak-anak yang ngaji sama sekolah gitu. Terus masakin anak-anak yang mondok gitu. Terus saya disuruh jualan gitu ya. Alhamdulillah sekarang kalau cuma untuk anak sekolah tiap harinya itu ya kan sekolahnya pakai sepeda. Nah itu bensin 10, sangunya 10 gitu. Terus tiap harinya itu anak saya tuh 20.000 gitu. Nah untuk sekolah itu ya syukur alhamdulillah sekarang enggak enggak susah lah ya. Siap. 4 tahun 5 siap. Pelonok 6 siap. Bendera siap. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dari pendidikan, alhamdulillah sudah beberapa tahun ini masyarakat Palopo khususnya itu sudah banyak yang sadar pendidikan, jadi anak-anaknya tidak sedini mungkin untuk dinikahkan. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sampai kuliah, yang sarjana sudah alhamdulillah banyak. Saya berharap sekolah ibu-ibu ini dianggarkan di desa. Bagaimana program ini diakui lah oleh pemerintah. Tepuk ibu, bangun subuh, seduh-seduh, ibu tangguh.